Kita ngaji kitab tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir ini salah satu tafsir yang penafsirannya itu didasarkan pada riwayat-riwayat baik dari Al-Quran sendiri ya, kemudian juga ada ditafsirkan dari hadis, kemudian didasarkan pada tabi'in ya, kayak gitu. Tafsirnya namanya tafsir bil ma'thur. Yuk kita mulai. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma muallif hadzal kitab, thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa asatidina, nafa'ana Allah bi ulumihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Ini ayat nomor berapa ini? 25 ya. Ayat 25 surat Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu, wedya sapa sira kabeh, wedi fitnatan ing fitnah, la tusibanna, ora temen bakal menimpa apa fitnah, ora menimpa alladzina ing wong akeh, dolamu kang padha zalim sapa alladzin mingkum saking sira kabeh, khosotan hale khusus. Wa'lamu, ngertia sapa sampeyan kabeh, sapa sira kabeh, annallaha ing satuhune Allah iku syadidul 'iqabi, banget anggone nyiksa. Ibnu Katsir menjelaskan terhadap ayat ini, yahdaru, memberikan peringatan sapa ta'ala, Allah ta'ala memberikan peringatan ibadahu ing kawulane Gusti Allah, al mukminina kang padha mukmin, fitnatan ing arep tekane fitnah. Ai ikhtibaron, artinya cobaan. Cobaan wa mihnatan, dan ujian. Jadi kata Ibnu Katsir, melalui ayat ini Allah memperingatkan orang-orang mukmin, hendaklah orang-orang mukmin itu takut, menjaga jangan sampai turun namanya fitnah. Lah yang dimaksud fitnah itu apa? Kata Ibnu Katsir, ikhtibaron wa mihnatan. Fitnah itu bisa berarti cobaan, bisa berarti ujian. Cobaan dan ujian itu sesuatu yang berat yang dialami oleh manusia. Bisa bencana, bisa sakit, bisa seperti sekarang ini apa namanya? Pandemi apa namanya? Pandemi Covid ini salah satu fitnah. Ya. Nah, Allah memperingatkan jangan sampai fitnah itu ada. Sebab kalau itu sampai turun, fitnah itu sampai terjadi, cobaan itu sampai terjadi seperti ini ya, Allah katakan la tusibanna, bahwa fitnah itu tidak hanya akan mengenai, tidak akan hanya menimpa
alladzina dzalamu minkum khosoh, tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja, bukan hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja, tetapi juga menimpa seluruh orang, menimpa pada banyak orang. Untuk menjelaskan ayat itu lebih lanjut, Ibnu Katsir menukil sebuah riwayat, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan sebuah hadis, sumber hadisnya diriwayatkan dari Ummi Salamah. An Ummi Salamata, diriwayatkan dari Ummi Salamah. Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya garwane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi garwane Nabi Ummi Salamah ini meriwayatkan hadis, qalat dawuh sapa Ummi Salamah, dawe sami'tu wus mireng sapa ingsun, mireng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallam yaqulu ngendika sapa Rasul, ngendikane idza dhaharat, nalikane wus ngedeng, wus pertelo, sudah jelas, sudah tampak apa al-ma'asi, kemaksiatan. Artinya di mana-mana itu terlihat kemaksiatan. Seperti yang tak katakan kemarin, di mana-mana itu ada kemaksiatan. Artinya kemaksiatan apa? Sebuah perilaku, sikap yang selalu bertentangan dengan ajaran Allah. Ini namanya maksiat. Contohnya apa? Nenggon masalah hiburan, ada hiburan malam, panane apa pelacuran, terus apa nek liyane ada perjudian. Orang sudah tidak malu-malu melakukan itu namanya zuharat. Kayak dianggap kebiasaan. Bukan hanya maksiat yang seperti itu, misalkan juga ngurus apa-apa di di birokrasi. Jadi zuharat itu, anakku ya sampai lihat di mana-mana kok saja nggak ada yang menenteramkan tuh. Kayak semua perilaku dalam kehidupan kita apa jenenge sudah menyimpang semuanya. Itu zuharat. Idza zuharat al-ma'asi fi ummati, kalau telah tampak nalikane wis ngedeng apa al-ma'asi maksiat fi ummati ing dalem umat ingsun, ing dalem umat ingsun di mana-mana, ammahum mongko bakal nyumrambahaken hum ing umat sapa Allahu Gusti Allah. Allah akan menimpakan secara umum bi'adzabin kelawan siksa min indihi saking ngersane Gusti Allah. Jadi kata Nabi, kalau kemaksiatan itu sudah dilakukan secara jelas di mana-mana, orang tidak sembunyi-sembunyi, orang tidak malu-malu, di semua lini kehidupan dilakukan di mana-mana. Ya, seperti itu. Di mana-mana ada kemaksiatan seperti itu, maka Allah akan menurunkan azab. Ya, menurunkan azab kepada seluruhnya. Ammahum, artinya azab itu diratakan kepada semuanya dari umat Nabi Muhammad. Ini yang disebut dengan fitnah dalam ayat di atas. Faqalat nuli takon, nuli nyuwun pirsa sapa Ummu Salamah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amma fihim unasun, amma fihim ana ta lamun iku tetep ing dalam umat, unasun utawi menungso-menungso sholihuna kang padha soleh-soleh, sapa nas. Garwane Kanjeng Nabi, Ummu Salamah tanya kepada Nabi, kalau azab itu ditimpakan kepada seluruh orang, itu terus bagaimana kalau
Itu di dalam kaum itu ada orang-orang yang soleh. Itu gimana? Apakah juga tetap azab itu akan diturunkan? Qala dawuh sapa Nabi, bala yo. Azab itu tetap diturunkan. Itu jawab Nabi. Qalat nuli nyuwun pirsa sapa Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, fa kaifa yusna'u ulaika? Mongko hale kepriye yusna'u den gawe sapa ulaika wong-wong sing soleh iku. Terus bagaimana lajeng kados pundi orang-orang soleh itu diperlakukan Nabi? Qala kemudian menjawab sapa Nabi, qala nuli ngendika sapa Nabi, sayusibuhum bakal den timpaaken hum ing unasun solihuna apa ma adab asoba kang den timpaaken apa ma annasa ing menungso. Nabi menjawab, akan ditimpakan juga adab ya cobaan itu kepada orang-orang soleh juga. Adab itu juga akan ditimpakan kepada orang-orang soleh itu juga. Summa yusiruna nuli podo den balekake sapa unasun solihun orang-orang yang soleh iku den dadekaken ila maghfiratin maring pangapura minallahi saka Gusti Allah, waridwanin lan maring ridhane Allah. Ya, orang-orang soleh yang berada di lingkungan kaum itu mereka juga akan dikenai azab seperti azab yang dikenakan orang-orang yang berbuat maksiat atau orang-orang pada umumnya. Hanya saja orang-orang soleh itu akan diperlakukan oleh Allah ila maghfiratin. Mereka itu akan diberi ampunan oleh Allah, diberikan ampunan. Kemudian waridwanin dan diberikan ridho oleh Allah. Ampunan dan ridho oleh Allah itu namanya ridho itu sesuatu kemuliaan yang tingginya luar biasa. Satu contoh aku kono sampean. Kalau sampean aku minta minta uang pada sampean kasih aku 1 juta. Ini sampean namanya kasih aku dermawan 1 juta. Tapi kalau sampean sudah punya rasa, Pak Jalal, silahkan ambil semuanya Pak Jalal, saya nggak merasa kehilangan. Silahkan apapun yang jenengan mau silahkan ambil. Ini namanya ridho. Bukan hanya 1 juta, sedoyo Pak Jalal, semuanya ambil Pak Jalal. Nah, ridho. Jadi kalau orang diridhoi oleh Gusti Allah, itu apapun yang diminta Allah, monggo silahkan, monggo. Itu luar biasa loh. Ya. Wah, itu sampean kok ridho karo koncone. Wah, itu ridho karo wong liya lho. Rasanya wong sing diberikan ridho itu leluasa. Arep apa aja nggak bisa bikin marah. Ya. Diambil uangnya, aku malah seneng. Ya. Terasa marem malah seneng, itu namanya ridho. Jadi orang-orang muslim, orang-orang soleh yang ikut kena azab di dalam musim bencana seperti seperti sekarang ya, misalkan pandemi. Ini orang-orang yang diberikan rahmat, maghfirah dan ridho karo Gusti Allah. Apa meneh para kiai, para ulama, apa meneh wong-wong sing hafal Quran bendina mulang. Ini wong-wong ki masyaallah. Wong-wong ki mulya banget sedone.
Senajan kenging corona Pak, iya Allah sudah mengatakan ini. Mereka itu dalam hadis lain disebut mati syahid. Jadi anak-anakku kabeh santri-santri wong yang tahu ngaji, jangan ikut-ikut mengatakan kiai apa meneh ulama ikut jadi korban pandemi corona. Beliau-beliau itu mati syahid, diberikan mati yang terbaik. Tidak ada kematian yang terbaik kecuali mati syahid. Ya, gitu dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Muga-muga manfaat. Al-Fatihah.